Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vera Liliana selaku dosen pada mata kuliah Anggaran Bisnis. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuraini Ade dari Prodi Manajemen PJJ S1 dari kelas MJ604. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Anggaran Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang anggaran kas. Yang pertama yaitu pengertian anggaran kas. Apa sih anggaran kas itu? Anggaran kas adalah rencana yang disusun untuk memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran kas ini berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan agar perusahaan dapat mengetahui kondisi kas di masa yang akan datang. Melalui anggaran kas, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan maupun kelebihan dana sehingga aktivitas operasional dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya tujuan dan manfaat anggaran kas. Tujuan yang pertama yaitu merencanakan kebutuhan kas perusahaan. Yang kedua, menghindari kekurangan kas. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan dana. Dan yang keempat, menjaga kelancaran operasional perusahaan. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu sebagai alat pengendalian keuangan, yang kedua membantu pengembalian keputusan investasi, yang ketiga mengantisipasi kebutuhan pembiayaan, dan yang keempat mengetahui surplus atau defisit kas. Lalu selanjutnya komponen anggaran kas. Dalam penyusunan anggaran kas terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama ada saldo kas awal, yaitu jumlah kas yang dimiliki perusahaan pada awal periode. Lalu yang kedua, komponen penerimaan kas yang dapat berasal dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang. Lalu yang ketiga, komponen pengeluaran kas yang meliputi pembayaran gaji, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan kewajiban lainnya. Komponen terakhir adalah saldo kas yang diperoleh setelah seluruh penerimaan dan pengeluaran dihitung. Hubungan antar komponen tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan kas awal sama dengan kas kas akhir sama dengan kas awal ditambah penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas. Lalu selanjutnya langkah-langkah anggaran kas. Langkah pertama adalah menentukan saldo kas awal, lalu yang kedua yaitu mengestimasi penerimaan kas yang akan diterima perusahaan, lalu yang ketiga mengestimasi pengeluaran kas yang akan dikeluarkan perusahaan, lalu langkah keempat menghitung saldo kas akhir berdasarkan penerimaan dan pengeluaran yang telah diperoleh. Kemudian langkah yang terakhir adalah menentukan kebutuhan pendanaan apabila terjadi defisit kas. Proses tersebut dapat digambarkan melalui alur kas awal, kemudian penerimaan kas, dilanjutkan pengeluaran pengeluaran kas, dan menghasilkan saldo kas akhir. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Untuk memahami penyusunan anggaran kas, pada slide ini diberikan studi kasus pada PT Maju Jaya. PT Maju Jaya ini memiliki saldo kas awal bulan Januari 2026 sebesar 30 juta rupiah. Selama bulan tersebut, perusahaan memperkirakan akan menerima kas dari penjualan tunai sebesar 70 juta rupiah dan penghasilan piutang sebesar 25 juta rupiah. Di sisi lain, perusahaan harus mengeluarkan kas untuk pembelian bahan baku sebesar 45 juta rupiah, pembayaran gaji sebesar 20 juta rupiah, dan biaya operasional sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, akan disusun anggaran kas untuk bulan Januari 2026. Lalu selanjutnya langkah-langkah. Langkah pertama yaitu menghitung penerimaan kas. Menghitung
Penerimaan kas diperoleh dari seluruh sumber kas yang masuk ke perusahaan selama periode berjalan. Pada kasus ini, penerimaan kas berasal dari penjualan tunai sebesar 70 juta rupiah dan penagihan piutang sebesar 25 juta rupiah. Sehingga total penerimaan kas yang diperoleh perusahaan adalah sebesar 95 juta rupiah. Lalu langkah kedua, menghitung pengeluaran kas. Setelah menghitung penerimaan kas, langkah berikutnya yaitu pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan seluruh biaya yang harus dibayarkan perusahaan selama periode tertentu. Pengeluaran terdiri dari pembelian bahan baku sebesar 45 juta rupiah, pembayaran gaji sebesar 20 juta rupiah, dan biaya operasional sebesar 10 juta rupiah. Dengan demikian, total pengeluaran kas perusahaan adalah sebesar 75 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya langkah ketiga menyusun anggaran kas. Setelah mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas, langkah berikutnya yaitu menyusun anggaran kas secara keseluruhan. Kas awal perusahaan adalah 30 juta rupiah, kemudian ditambah total penerimaan kas sebesar 95 juta rupiah, sehingga dana yang tersedia menjadi 125 juta rupiah. Setelah itu dikurangi total pengeluaran kas sebesar 75 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, dapat diperoleh kas akhir sebesar 50 juta rupiah. Lalu ini adalah cara pengerjaannya. Dengan menggunakan rumus kas akhir sama dengan kas awal ditambah penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas. Jadi eh, pengerjaan datanya yaitu 30 juta rupiah ditambah 95 juta rupiah dikurangi 75 juta rupiah. Lalu selanjutnya 100 dari hasil tersebut dijumlahkan 125 juta rupiah dikurangi 75 juta rupiah. Jadi kas akhirnya menunjukkan 50 juta rupiah pada bulan Januari 2026. Lalu kesimpulannya, sebagai kesimpulan, anggaran kas merupakan alat perencanaan keuangan yang digunakan untuk memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Melalui anggaran kas, perusahaan dapat menjaga likuiditas, mengendalikan penggunaan dana, dan mengantisipasi berbagai risiko keuangan. Dengan penyusunan anggaran kas yang tepat, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih efektif serta menjaga kelancaran operasional perusahaan. Demikian, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran kas. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Dan apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian maupun isi pada presentasi saya kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.